مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku Imam Pak, dan yang saya hormati para asatidz, para guru, khusus Ustaz Ani. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan curah rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Ini juga jemaah masjid, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka kepada kita yang selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena dunia Allah itulah yang terbaik. Kita hari ini ditinggal tokoh yang cukup berpengaruh di desa kita, dan ciri ilmu itu dicabut, yaitu cabutnya para alim ulama. Ketika alim ulama itu meninggal, maka ilmu pun itu dicabut. Makanya sesungguhnya kita itu sedih ketika ada orang alim yang dipanggil oleh Allah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah tempatkan Ustaz kita, Kiai kita, Haji Sadian Musa ditempatkan di tempat yang mulia, tempat yang tertinggi di sisi Allah. Harapan kita, dan sudah barang tentu amal ibadahnya diterima, segala kekeliruannya baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja Allah ampuni. Itulah kita. Mari kita tenangkan kepada kita yang selalu bersyukur, dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan dan Nabi. Kita teruskan dari kita, yaitu surah Al-Ahqaf ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أنذر قومه بالأحقاف
تعبدوا إلا الله كيدي ومن ربه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رآه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا
إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Sadaqallahul Azim. Sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita tengok ayat-ayat yang sebelumnya, terutama ayat yang terakhir, yaitu ayat yang 20. Wa yawma yuqaddu alladziina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha ila ayat. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, yaitu ketika Allah memalingkan kepada mereka, memalingkan itu artinya memberitahukan ketika bahwa inilah firman Allah, inilah wahyu Allah, inilah yang menjadikan pedoman, inilah yang harus segala-galanya untuk kalian. Tapi mereka malah melawan, malah mereka itu tidak mau. Ya, bahkan mereka itu nanti hanya menikmati dunia. Perlu diingat bahwa kehidupan di dunia itu setidaknya, ya kalau kita perhatikan ada beberapa kebagian, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Kalau orang mukmin jelas, yaitu perilaku dohir batinnya itu sama. Sebagai orang yang mengaku adanya Allah, maka dia pun mau sholat, mau zakat, mau haji, iman, percaya kepada adanya pembalasan Allah. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu kelihatan dohirnya saja baik, kelihatannya beriman, kelihatannya dohirnya saja, batinnya jauh dari itu. Nah, itu orang-orang munafik. Nanti orang kafir jelas. Kalau orang kafir ini yang terang-terangan, yaitu yang hanya mengambil kenikmatan Allah yang Allah berikan. Jadi ini ciri orang-orang kafir. Nanti ada beberapa rinciannya. Sebagai orang kafir itu ada antaranya para alim ulama itu menegaskan. Jadi imamnya kafir itu ya iblis, sombong. Jadi di sana disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Nah, ini iblis. Yang kedua yaitu orang yang mengolok-olok Rasul. Datangnya para nabi malah diolok-olok, mau mengganti agama yang baru dibilangnya begitu. Terus menghalang-halangi orang yang mau ibadah. Ini juga orang kafir. Mau ibadah dihalang-halangi. Terus bohong kepada Allah. Ya, kalau kepada Rasul aja itu dibenarkan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ini orang-orang yang suka buat-buat pernyataan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi ini sekarang lagi dihebohkan ya Pak ya, baru terasa apa itu lautan jadikan daratan. Dan sudah ketahuan sebenarnya Pak, siapa yang sebenarnya yang membolehkan. Jadi ada logika gini Pak. Namanya ini ada danau. Danau itu berkepentingan untuk kita semua. Jadi danau itu nggak boleh dimiliki siapapun. Karena apa? Karena airnya itu bisa dirasakan oleh kita semua. Apalagi lautan Pak. Lautan itu milik semua. Kita yang dari jauh mau datang ke sana itu milik kita. Mau cari ikan boleh, nggak ada yang larang. Nah, orang-orang yang dekat lebih berhak karena dia itu cari penghidupannya di situ. Sudah dinyatakan bahwa yang itu ada kepentingan umum, dinyatakan
Pak Camat mengizinkan, Bupati mengizinkan, nanti di kementerian diizinkan. Itu artinya sama begini Pak. Ini barang haram. Oh boleh, asal prosesnya benar, dibeli, dimasak, dicuci. Dasarnya haram ya haram, nggak bisa diubah-ubah. Itu logikanya seperti itu. Jadi kalau danau umpamanya karena ini berkepentingan untuk kita, itu resapan airnya untuk kita, nggak boleh dijual. Lautan juga begitu, nggak boleh dijual. Udah tangkap aja orang yang melegalkan, jelas itu. Ya karena dia itu membeberkan siapa yang kaya itu kan bisa berburu laut ya Pak ya. Kalau berburu laut itu kan jadi tempat tinggal. Itu orang-orang kaya yang datang. Apa aja orang yang datang ke sana? Mustahil. Ya itulah. Ya, jadi yang melegalkan yang haram, ya, yang membenarkan yang haram itu kafir. Ya, jadi ini balikannya juga yang mengharamkan yang halal itu juga tidak boleh. Itulah ajaran Islam. Jadi tidak boleh dalam ajaran Islam itu membalik-balikan yang hak, yang batil. Itulah fungsinya. Yang terakhir yaitu jadi orang kafir tidak percaya kepada adanya akhir. Makanya maunya seenaknya memutarbalikkan pernyataan-pernyataan. Yang penting mendatangkan uang. Adakah ya orang yang suka memutarkan balikan itu pernyataan? Nah ini ya. Jadi apa itu membalik-balikan pernyataan? Umpamanya ada orang di sana itu jelas yang memainkan itu konglomerat gitu ya. Katanya orang kecil yang bisa memainkan mustahil. Itulah Buddha gitu ya. Buddha. Nah itulah yang sudah apa itu membalik-balikan kenyataan. Ya sebenarnya kalau di negeri kita itu banyak orang yang jujur, itu aman Pak. Karena banyak orang yang tidak jujur. Yang lebih parah lagi Pak, kalau ada orang yang berbuat salah terus dibiarkan oleh orang lain, itu parah. Karena sesungguhnya perbuatan jahat itu sedikit. Kenapa dia itu merampas kemana-mana? Karena orang lainnya diam. Bayangkan Pak, mohon maaf, negeri itu waktu presidennya siapa? Terus sekitarnya, nasihat-nasihatnya siapa? Nah itulah ada yang ada. Makanya kalau ada kemungkaran, katakan itu mungkar-mungkar. Jangan ditutup-tutupi. Kalau ada kemungkaran ditutup-tutupi, seolah-olah menjadi kebenaran. Itu yang berbahaya. Kita orang awam kan melihatnya, oh ini kiai aja mendiamkan, berarti boleh. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya. Jadi ingat, kalau maknanya amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada di mana-mana. Amar ma'ruf nahi munkar harus ada di mana-mana. Di keluarga harus ada. Di kelompok harus ada. Jangan sampai nanti kalau ada kekeliruan itu dinyatakan kebenaran. Itu yang berbahaya. Kalau sesuatu dinyatakan kebenaran, maka menjadi kebiasaan, nabrak-nabrak hukum. Nah ini yang berbahaya. Nah itulah orang-orang kafir, ya orang-orang yang tidak bersyukur kepada yang Allah berikan, maka dia itu melanggar aturan. Dia teruskan. Wal Qur'an ingatlah Muhammad. Ini ditanyakan kepada Muhammad. Akhorat yaitu saudaranya Nabi, saudara ibu yaitu kaum Ad yang dimaksud. Ada tafsir. Yang seperti apa? إذ أنذر قومه بالأحقاف
persaudaraan dalam pertalian darah. Karena persaudaraan itu ada persaudaraan pertalian akidah. Kalau kita persaudaraan pertalian akidah, ya, pertalian akidah. Il anzarallahu ketika memberikan peringatan kaumahu pada kaumnya di Ahqafi, yaitu dengan tanah bukit pasir. Ya, kaumnya itu berada di bukit-bukit pasir. Makanya di sini suratnya namanya surat Al-Ahqaf, yaitu bukit-bukit pasir. Waqad timbul dan telah lewat pertimbangan-pertimbangan, pemberian pertimbangan. Mimbai yaitu dari tangannya, dari kuasanya, min khalfihi yaitu yang belakangannya. Allah ta'budilallah, ya, disuruh hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh kalian menyembah illallah, hanya kepada Allah. Ini akhaf alaikum bahwa sungguh aku takut alaikum atasmu ada yaumin adim, yaitu siksaan yang pedih. Ya, jadi ya sebenarnya ganti-berganti zaman demi zaman itu kan sebenarnya belajar bagi kita. Masa lalu yang ada dalam Al-Quran yang terjadi adanya kezaliman, adanya perusakan, adanya keserakahan, itu sebenarnya belajar bagi kita. Penguasa yang zalim itu juga belajar bagi para penguasa mestinya. Kita rakyat, ya, kita orang kecil itu didongeni, dikisahkan, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu ya diingatkan orang-orang yang berbuat zalim, orang yang serakah, itu sebenarnya sudah ada di zaman dahulu. Begitu juga Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, ingat bahwa dulu juga ada orang yang diperingatkan oleh engkau Muhammad itu malah lawan. Jadi melawannya itu seperti apa? Melawannya itu ketika diberi peringatan, ya, sudah diberikan peringatan, mereka itu jangan menyembah selain Allah, malah menyembah berhala, khawatir kalau kalian itu kena ada. Itu yang dikhawatirkan. Jadi menyembah selain Allah itu sebenarnya merendahkan diri kita. Karena kita hanya disuruh menyembah yang diciptakan. Ketika kita itu menyembah selain Allah, berarti kita itu menyembah yang selain menciptakan kita. Ketika kita menyembah mengabdi kepada Allah, maka disitulah kita itu derajatnya meningkat, terhormat ya sebenarnya. Ketika merendahkan kepada selain Allah, kita itu jatuh. Ya, kita itu jatuh. Nah, itulah orang-orang yang menyembah selain Allah itu hina. Oleh karena diingatkan, khawatir nanti kena azab. Nah, di sini juga sering disampaikan, siapa yang baca ayat suci Al-Quran, disitulah ada jawabannya. Dan ini jawabannya sebenarnya lebih besar. Nanti akan kita lihat. Qalu ajitana litafikana man an alihatina wa bina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qalu, mereka itu berkata, ajitana, akankah engkau mendatangkan kepadaku litafikana untuk menghilangkan dari agama-agama mereka, an-alihatina, dari Tuhan-Tuhan kita. Fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah janjimu apabila engkau termasuk orang-orang yang benar. Jadi yang sering saya sampaikan, kalau kepada orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang suka bercanda ketika ngaji, justru jangan bercanda, masih canda ya. Ini susah
yang engkau janjikan ikut tanda solihin apabila kalian itu termasuk orang-orang yang benar. Jadi kebanyakan orang-orang yang dinasehati tidak mau itu hatinya itu suka nantang di dalamnya. Tidak nantang ya, seperti itu. Kalau memang itu merupakan ancaman bagiku. Ini banyak sekali ya kisah-kisah yang menunjukkan bahwa dulu di zaman para nabi orang itu malah menantang nabinya. Kaumnya Nabi Lut ya banyak. Jangan bersenang-senang dengan sana jadi malah bersenang-senang. Ada tamu yang datang kepada Nabi Lut. Laki-laki karena rupanya dari para malaikat kita datang. Tuh jangan untuk sendiri dong, bagi-bagi gitu. Nah ini, ya, jadi orang-orang itu sudah kebablasan. Sampai Nabi Lut itu menyatakan, saya punya anak perempuan. Siapa yang menikahi anakku silakan, ini halal. Sampai seperti itu. Padahal dia adalah seorang nabi. Sampai menyatakan seperti itu. Ya karena apa? Karena sudah muak, sudah melihat bahwa bangsanya itu sudah terlaluan. Ya, qala innamal ilmu 'indallah. Karena masalah adab itu bukan urusan nabi. Ya orang-orang yang berikan peringatan itu bukan urusan orang-orang yang berikan peringatan. Karena masalah balasan itu hanya Allah. Apakah Allah akan membalas dengan adabnya secara langsung atau Allah akan mengampuninya? Ya kira-kira seperti itu. Makanya ketika mereka itu ditanya kapan datangnya adab, maka para nabi itu menyatakan qala innamal ilmu 'indallah. Ya, jadi pengetahuan tentang akan adanya adab itu hanya Allah. Wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Aku ini hanya menyampaikan kepada kalian. Enggak boleh kalau jadi orang Islam sholat, kalau jadi orang Islam kaya zakat, nanti Ramadan puasa. Kalau kamu tidak melaksanakan, nanti ada azab Allah. Nah orang-orang yang tidak beriman, datangkan aja azabnya. Tidak ada seperti itu. Kalau orang, ya kita kalau turunan dari para nabi yaitu orang-orang alim. Ya al-ulama yang warasatul anbiya, yang tujuan hidupnya yaitu karena Allah. Ini juga mengkritik ya Pak ya, itu apa itu nelayan, yang kata-katanya itu kayak orang itu melempar. Kalau orang itu berkata baik, ya karena sumbernya baik. Kalau orang itu berkata bersih, sumbernya bersih. Kalau orang itu berkata yang tidak, karena sumbernya tidak. Ya karena dia itu punya tujuannya. Kalau tujuannya hanya sekedar hidup, ya sudah sebatas hidup. Kalau tujuannya itu yang mulia karena Allah, maka menjadi mulia Allah. Itu ya. Kita sebenarnya itulah ya Pak ya. Ilmu itu bisa diambil dari siapapun. Nasihat itu bisa diambil dari siapapun. Makanya ada pepatah yang menyatakan udil lu'ata walau kana ta'ilal batal. Ambillah ujaranmu walaupun dalam keadaan kotoran kerbau. Itu perumpamaan Pak ya. Jadi kebenaran itu sebenarnya bisa datang dari manapun, dari siapapun. Cuma kadang-kadang orang yang mendengar, orang yang beriman karena ada kesombongan yang kerasukan oleh sebangsa iblis menolak. Yaitulah karena kerasukan dari godaan-godaan iblis. Jadi kebenaran itu bisa datang dari manapun. Dulu ada kisah yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu memperhatikan ada anak kecil. Dulu kan sendal itu pakainya kayu ya Pak ya. Kayu, pakai kalau zaman dahulu. Jadi kalau jalan itu kalau dipakai yaitu kayu yang dilembeskan terus ada pentantol pada jempol dan kaki terus dipakai kotak-kotak nanti kan ya. Nah, ketika ada anak kecil memakai pakaian terus si anak kecil dinasihati oleh Imam Abu Hanifah. Hei,
nanti bisa tukar. Dibalikin sama si anak kecil tersebut. Abu Hanifah, engkau seorang alim, engkau harus lebih hati-hati. Kenapa? Kata-katamu kalau kamu kepleset bisa melesetkan orang banyak. Tuh, ya. Jadi kalau keplesetnya kita orang awam itu paling leset, paling keselio. Tapi kalau keplesetnya orang alim, orang-orang yang pinter, orang-orang yang dikasih wewenang, itu membahayakan banyak orang. Nah itu kan beda ya. Nah itu, jadi Imam Abu Hanifah terkejut, ya Allah ya Rabbi, anak kecil luar biasa bisa menasihati seorang imam, seorang yang mempunyai pemikiran yang jenius di dalam itu. Nah itu dia mengaku, oh iya itu kebenaran. Jadi nggak melihat apa itu kebenaran selalu dari atas, tidak. Kebenaran selalu dari orang yang berkuasa, tidak. Justru orang yang berkuasa itu kadang-kadang ucapannya itu disetir oleh keinginan duniawinya. Ini yang berbahaya. Ambisi kekuasaannya, maka dia kotak-katik gaduh. Ya, kotak-katik gaduh. Jadi yang penting legal gitu. Sudah jelas diharamkan, oh yang penting prosesnya boleh. Ya ini ada di kita itu. Karena orang-orang alimnya terdiam, orang alimnya disumpet oleh uang, sehingga tidak bisa bicara. Nah inilah ya keadaan kita seperti itu. Ya jadi para nabi itu hanya diberikan oleh Allah untuk menyampaikan. Ya jadi bahkan Nabi Hud itu menyatakan, aku ini melihat kamu itu kasihan, udah dinasehati kok, ternyata bodoh aja gitu, kira-kira seperti itu. Gak mau menerima pencerahan, gak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya kalau kita sholat dengan doa ya, Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami yang hak itu hak, dan bila kemampuan kepada kami, berikanlah aku untuk bisa menegakkan yang hak. Beritahukanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bila kepada kami kemampuan untuk meninggalkan yang batil. Nah itulah ya, jadi inilah doa yang harus kita teruskan, panjatkan kepada Allah. Falamma ra'au 'aridan mustaqbilan awjadun qalu hadza 'aridun mumtirana. Jadi ketika mereka itu melihat ada mendung, ada awan yang akan datang, mereka sangkanya ini adalah mendung yang akan hujan. Jadi Rasulullah itu sebenarnya kenapa? Ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, kenapa kau sedih ketika melihat mendung? Kata Rasul, aku khawatir kalau mendung itu menjadi azab. Ya kan? Ketika akan ada bencana, akan ada angin gede, itu kan biasanya apa itu lebat hitam gitu kan ya. Rasul khawatir seperti itu. Nah inilah orang-orang yang akan diberi azab oleh Allah itu diberikan tanda-tanda, malah dia itu mengira, oh ini akan hujan, oh ini akan memberikan rahmat. Itu bukannya seperti itu. Bahwa mastajaltum bi rihum fiha adzabun alim. Akan tapi itulah yang dia minta, akan dipercepat, bahwa itu adalah angin yang memberikan siksaan. Jadi ketika Allah itu akan diberikan azab, itu pada menggulung hitam, dan menggulung hitam itu nanti menjadi angin yang dahsyat. Ya kalau dia ada api, bawa apinya lah. Ya, jadi kalau di apa itu California Pak, itu namanya angin Santa Ana. Ya, jadi angin yang membawa api itu muter Pak, dia susah untuk dipadamkan. Terus muter
sebelumnya artis-artis yang ada di sana itu bersenang-senang, Pak. Negeriku tanpa Tuhan. Berapa? Di mana Tuhan? Di sini tidak ada Tuhan. Bila seperti itu. Nah, ketika dibakar, tidak berdaya. Ya mungkin itulah yang nantinya mengantarkan orang-orang yang mengetahui itu adalah kekuasaan Allah yang menjadikan mereka berhidayah, memperoleh hidayah. Ada di antara mereka itu yang masuk Islam. Yang mungkin itulah caranya. Yang lebih dari itu, penguasanya bilang nanti Palestina akan gempur lagi. Ya karena dia tidak berdaya, ya karena mereka sudah menahan aja orang-orang nggak bisa, maka dia pun ambil menarik apa itu tentara sipil ditarik. Ya itulah akhirnya, itulah kuasa Allah. Sebenarnya banyak Pak, kuasa Allah yang menunjukkan bahwa kelompok yang kecil itu bisa memenangkan itu banyak sekali. Dari zaman para nabi yang terdahulu sampai akhir zaman itu banyak. Banyak Pak. Bapak tahu Pak, Uni Soviet dulu Pak. Sekarang nanti pecah-pecah. Itu apa? Afghanistan dibombardir. Malahan Uni Soviet yang kurang-kurangnya. Dulu kan kalau negara itu ada dua banyak. Istilahnya ada NATO, ada Fakta Warsawa itu banyak. Jadi ada blok barat, blok timur. Sekarang kan ada istilah blok-blokan. Jadi dulu itu ya yang ada pimpinannya Soviet dan Amerika. Nah sekarang tinggal Amerika. Nah itulah. Ya, jadi inilah bukti bahwa Allah mengirim angin. Angin itu sebagai angin siksa. Ya, jadi disinilah orang-orang yang tidak mengaku ada Tuhan Allah kirim. Ini loh kuasa Allah. Bisa nggak kamu bisa memadamkan? Bisa nggak kamu cepat memadamkan? Lagi-lagi hanya orang yang beriman, hanya orang yang yakin adanya Allah, bahwa itu adalah suatu pemberian dari Allah. Kalau orang kafir kan tidak, oh iya, karena di sana kan pening, karena di sana kan rumahnya dibuatnya dari kayu, makanya mudah terbakar dan sebagainya. Ya kalau kita lihat bukti-bukti yang lain, gitu ya Pak ya, bukti-bukti yang lain tempat ibadah ada yang sama. Ya, orang-orang yang cinta kepada Palestina ada yang selamatkan rumahnya. Nah itulah kuasa Allah. Ya, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbika fa asbahu la yura illa masakinuhum wa kadhalika najzil mujrimin wa kadhalika najzil qaumal mujrimin. Tudammiru kulla shay'in, dihancurkan semuanya bi amri rabbika, dengan perintah Allah. Fa asbahu, maka jadilah la yura, tidak kelihatan illa masakinuhum, kecuali puing-puing tempat mereka yang terbakar. Itulah kuasa Allah. Ya, kadzalika najzil qaumal mujrimin, seperti itulah Allah membalas orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang menentang kepada adanya Allah yang Maha Kuasa. Walaqad makkannahum fi ma'in makkannahum fihi wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa afidah. Sungguhnya Allah itu sudah menetapkan dengan ketetapannya, yaitu Allah menjadikan bagi mereka ada pendengaran, ada penglihatan dan ada hati. Tetapi apa? Yang Allah ciptakan pendengaran, penglihatan, hati tidak ada artinya bagi mereka. Ma'anandu sam'uhum, pendengarannya, wala absaruhum, dan juga penglihatannya, wala afidatuhum, dan hatinya, insai dari sesuatu. Idkanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka itu mengingkari dengan ayat-ayat Allah. Wa haqqa ma kanu bi yastahzi'un, dan mereka itu diliputi dalam hati mereka dengan tertawaan. Ya, jadi ketika Allah memberikan peringatan kepada mereka, sudah Allah berikan telinga, sudah Allah berikan mata, lebih dari itu hati, sehingga bisa melihat dengan mata batin.
tetapi mereka tidak lagi menggunakannya. Yaitulah orang-orang yang sudah kebanyakan dosanya itu tidak bisa menerima hidayah. Ini sering saya sampaikan, yaitu mungkin ayat Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Jadi mereka yang banyak dosanya, dosa itu menjadi karat, menjadi beruntuk, menjadi hitam, menjadi tertutup, mana yang hak dan mana yang batin tidak tahu. Itu karena banyak dosanya. Jadi seolah-olah yang batin itu jadi benar, yang benar jadi salah. Sekali lihat, kenapa orang Barat itu tidak suka dengan orang-orang Indonesia yang mau menegakkan syariat Allah? Ya karena orang Barat itu suka judi, Pak. Suka judi. Islam tidak suka dengan judi. Orang Barat itu suka dengan homer. Orang Barat itu artinya orang yang tidak beragama, namanya suka dengan homer. Allah nyatakan homer dan judi rijsun min amal syaitan. Orang Barat suka dengan riba, menghutangkan, mengembalikannya dengan lebih banyak. Islam tidak suka. Makanya orang-orang yang tidak beragama itu tak suka dengan ajaran Islam. Islam tidak suka dengan orang-orang yang datang ke klub malam, hiburan, senggol sana sini, tidak ada aturannya. Karena mereka itu tersinggung, kesukaannya itu dilarang oleh Islam. Makanya orang-orang Barat itu tidak suka dengan ajaran Islam. Kalau ada orang Islam yang mau berpuasa, ya itu dihalang-halang. Orang Islam yang cerdas halang-halangi. Orang Islam yang jujur dihalang-halangi. Nah itulah orang Barat. Itu seperti itu adanya. Karena mereka itu khawatir. Ya ketika mereka dinasihati, jangan engkau berbuat sini, jangan engkau mabuk-mabukan, jangan engkau berbuat yang tidak. Mereka menertawakan pendapat. Nah, dia itulah yang ada di negeri Barat itu seperti itu. Walaupun ahlakna ma'aulakum minal qura